Diam ketika dihujat, diam ketika tidak ada kabar, dan diam ketika karirnya mulai meningkat. Apa yang terjadi dengan Elkan mungkin banyak menimbulkan berbagai sudut pandang tersendiri dari fans sepak bola tanah air. Namun siapa yang bakal mengira jika keputusannya jauh lebih profesional dan jauh lebih tepat untuk dirinya. Tak banyak terpengaruh oleh orang lain, Elkan Bagot sangat kekeh dengan apa yang dia lakukan. Bahkan sampai sempat menghilang dari lama berita nasional. Namun itu justru menjadi titik balik karirnya. Karena ia sudah berada di level senior bersama tim masa kecilnya, Ipswich Town. Kerja keras yang menimba ilmu benar-benar terbukti bahwa ia serius dalam hal ini. Tentu ini mencuri kabar positif bagi timnas Indonesia. Apakah dia akan comeback di round 4? Atau lebih awal lagi pada matchday? Jelas ini menjadi warning bagi rival round 4. Khususnya Arab Saudi yang punya misi balas dendam ke Garuda setelah gagal meraih kemenangan di round 3. So mungkin inilah awal perjalanan manis Elkan yang sedang naik daun saat yang lain sedang mengalami penurunan. Tanpa banyak janji, namun karirnya terus melesat dan berkembang di Eropa. Itulah Elkan Bagot bersama Ipswich Town. Promosi Elkan ke tim utama Ipswich terjadi di tengah maraknya para pemain timnas Indonesia yang balik kampung untuk bermain di liga lokal. Layaknya Jens Raven dan Rafael Strijk yang bergabung ke dua klub United. Tentu hal ini membuat pecinta sepak bola tanah air nggak senang. Bukan karena nggak senang ke personal pemain, melainkan ke perjalanan karirnya. Sebab di saat para pemain didikan liga lokal layaknya Asnawi dan Arhan disuruh abroad, bahkan Rizky Ridho didorong terus buat mencari klub di luar negeri. Yang sudah abroad malah balik kampung. Dan beberapa nama lain juga masih berkemungkinan untuk menyusul, seperti Justin Hubner, Tom Haye, hingga Nathan Chuaon yang sempat mendapatkan klub baru dan pemeriksaan bersama klub Denmark, namun batal di kesepakatan kontrak. Sementara Elkan mulai mencuri perhatian baru-baru ini saat dirinya masuk skuad pramusim Ipswich Town dan masuk line up dalam mengalahkan BW Linz. Elkan Bagot masuk dalam daftar 11 pemain pertama tetapi diganti pada babak kedua. Ia bermain berhasil meraih kemenangan telak 4-1 atas klub Austria tersebut dalam laga uji coba pada Sabtu 19 Juli. Lewat usahanya, Big Boy asal Indonesia tersebut sukses menggagalkan beberapa kali serangan yang lawan lancarkan pada lini pertahanan. Perhatiin deh bagaimana aksinya. Setelah penampilannya mencuat ke media-media Indonesia, akhirnya ia makin ditelusuri dan siapa sangka namanya masuk dalam daftar skuad Ipswich Town untuk musim baru 2025-2026. Menurut informasi dari situs resmi Ipswich Town, Bagot kembali masuk dalam daftar pemain tim setelah sebelumnya menjalani masa peminjaman di Blackpool. Pemain berusia 22 tahun tersebut kini tercatat sebagai salah satu dari 9 bek yang dimiliki Ipswich Town untuk main di Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Elkan bersama nama-nama lain seperti Harry Clarke, Lewis Davis, Luke Wolfenden, Ben Johnson, Connor Townsend, Jacob Grievous, Dara Oshie, dan Cedric Kipre. Selain masuk tim inti, nilai pasarnya juga mengalami sedikit peningkatan. Mengacu pada data terakhir per 18 Juni 2025, nilai pasar Elkan Bagot berada di angka 3,48 miliar rupiah, lebih tinggi dari musim sebelumnya. Meskipun lebih rendah dibandingkan nilai pasar tertingginya di angka 4,35 miliar rupiah, pada tahun 2022 angka ini tetap mencerminkan bahwa Bagot masih menjadi aset berharga, terutama karena usianya yang baru 22 tahun. Apalagi ia terus tampil reguler di Championship bersama Ipswich. Bukan tidak mungkin nilai pasarnya akan kembali meroket. Terlebih dengan statusnya sebagai pemain timnas Indonesia, panggung internasional bisa jadi jembatan menuju level lebih tinggi.
Atas berbagai peningkatan ini, bek jangkung tersebut kini mulai banyak diberitakan akan masuk ke timnas Indonesia lagi. Setelah sekian tahun, ia absen membela Garuda dengan berbagai kondisi dan alasan. Performanya yang meningkat saat yang lain menurun harusnya bisa menjadi patokan untuk kelayakannya mendapatkan Garuda Calling. Apalagi pada September nanti. Kita akan lebih dulu melakukan uji coba untuk persiapan round 4. Di matchday September, laga persahabatan akan lebih mudah bagi pemain yang ingin beradaptasi. Maka Elkan sangat pas buat masuk. Main di Surabaya menghadapi Kuwait dan Lebanon bisa menjadi titik balik seorang anak yang hilang. Sebelumnya, soal peningkatan performa dan naik level ke tim utama juga dirasakan oleh Ivar Jenner. Gelandang timnas itu diketahui lebih dulu promosi ke tim utama FC Utrecht, yang artinya akan bermain di kompetisi utama Liga Belanda. Nama Ivar Jenner sudah resmi terdaftar di skuad FC Utrecht untuk Eredivisie musim 2025-2026. Setelah dua gelandang di musim sebelumnya, yakni Oscar Fraulo dan Paxten Aronson keluar dari Utrecht untuk mencari klub baru. Dengan berbagai peningkatan performa pemain-pemain muda Indonesia, jelas fans rival di babak keempat mulai memperhatikan secara serius perkembangan skuad Garuda. Dari Irak hingga Arab Saudi, mata mereka kini tidak lagi sekedar menyoroti Marcelino atau Jesus. Tapi juga mereka mulai sadar, ada sosok-sosok senyap yang sedang bangkit dalam diam. Sebut saja Elkan Bagot, bek jangkung yang dulu sempat diragukan, kini justru jadi salah satu kartu as yang siap diturunkan Kluivert untuk menyambut round 4. Dan tidak hanya Elkan, dua nama penyerang baru yang masih disimpan rapi dalam saku federasi, kabarnya juga akan mengejutkan publik Asia, khususnya Arab Saudi, negeri yang merasa harga dirinya tercabik ketika kalah dari Indonesia. Negeri yang punya mimpi balas dendam dan tengah memanaskan diri sejak jadwal 8 Oktober diumumkan. Suasana panas ini bukan isapan jempol belaka. Arab Saudi tahu mereka tidak lagi bisa meremehkan Indonesia. Mereka sadar ini bukan Garuda yang sama seperti 5 atau 10 tahun lalu. Kini skuad merah putih lebih solid, lebih matang, dan yang terpenting lebih tajam secara mental maupun taktik. Dan kita semua masih ingat tanggal keramat tersebut saat timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol-gol dari Marcelino Ferdinand kala itu tidak hanya membungkam stadion, tapi juga mengguncang jiwa para pendukung Saudi. Bahkan sampai disebut sebagai aib nasional oleh media mereka sendiri. 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 laga kontra raksasa Timur Tengah itu, Indonesia sama sekali tidak kalah. Lalu kini, ketika putaran keempat akan segera dimulai, para fans Saudi mulai mengusung satu kata yang menjadi alarm perang. Remontada dan balas dendam. Kemarahan fans Saudi tidak main-main. Salah satu akun fanbase mereka, @football_li5, bahkan memposting selebrasi Marcelino dengan caption penuh emosi. Unggahan fans Saudi itu ternyata dibumbui oleh pesan bahwa Arab Saudi besutan pelatih Hervé Renard akan membalas lebih banyak 2 gol yang kemarin dicetak oleh Marcelino. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah melupakan pertandingan ini untuk tim nasional. Pertandingan yang membawa bencana dalam arti sebenarnya, pertandingan yang mengguncang karakter tim nasional Saudi. Kita akan bertemu pada tanggal 8 Oktober insya Allah, ujar supporter Arab Saudi itu di akun X miliknya. Sontak saja unggahan itu langsung viral, disambut ratusan komentar penuh dendam. Sebagian besar bahkan menargetkan kemenangan telak 4 gol atas Indonesia sebagai penebus harga diri. Tapi mereka lupa satu hal, Indonesia yang mereka hadapi nanti bukan tim yang sama. Kini lini belakang kita diperkuat Elkan Bagot yang tampil reguler di Championship. Lini tengah kita punya Ivar Jenner yang main di Eredivisie. Lini depan masih jadi rahasia, tapi kabarnya ada nama baru yang bermain di luar negeri dan siap meledak dalam debutnya. Pada intinya, kebangkitan Elkan Bagot hanyalah satu dari banyak sinyal bahwa Indonesia sedang menuju fase yang berbeda, lebih matang, lebih percaya diri, dan lebih siap untuk menatap tantangan global.
Dulu ketika pemain muda kita diragukan, dicibir karena pilihan karir atau bahkan dihujat karena diam dan tidak muncul-muncul, nyatanya mereka tetap berjalan, bukan untuk membuktikan ke orang lain, tapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri, bahwa mimpi itu layak diperjuangkan dalam diam. Elkan, Ivar, Marcelino, Che, dan bahkan yang belum disebut namanya, semua mereka adalah potongan dari satu mimpi besar. Pembawa merah putih berdiri sejajar dengan negara-negara besar. Dan ketika rival mulai memanaskan perang karena dendam lama, Garuda tidak lagi gentar. Karena kami tak pernah menjanjikan balasan dalam kata-kata, kami menyiapkannya dalam aksi. Tanggal 8 Oktober bukan hanya tentang balas dendam Arab Saudi, tapi juga tentang bagaimana Indonesia akan menuliskan sejarah baru sekali lagi di hadapan dunia. Kita akan lihat siapa yang benar-benar siap, karena kadang yang tumbuh dalam sunyi justru jadi ancaman paling nyata. Sampai jumpa di round 4.